Oke, masih dengan Yura di sini. Di dalam ruangan Pagoda Ki, Xiaoyan sedang berkultivasi ditemani ular Sloviton. Berhasil dipromosikan menjadi Dou Grandmaster bintang 8. Tidak lama lagi akan memasuk praktisi Do Spirit. Xiaoyan sangat ketakutan bila jiwa Sloviton ditekan oleh Ratu Medusa. Bila terus berlanjut, maka kurang dari 1 tahun Ratu Medusa akan bangkit. Dengan kombinasi antara roh Sloviton dengan Ratu Medusa akan memiliki kekuatan di tingkat Do Ancestor. Xiaoyan mengingat perkataan Ratu Medusa bahwa dia yang pertama akan menjadi korbannya setelah Ratu Medusa bangkit. 我给你1年时间，若拿不出融灵丹，就别怪本王。 Yalo menjelaskan Ratu Medusa tidak akan bertindak apa-apa kepada Xiaoyan sebelum memakan pil pencairan roh. Jiwa dan raganya tidak akan sempurna, membuat Xiaoyan sangat merasa lega. Di markas gerbang Fan, Xuan-Er membaca buku catatan anggota baru yang bergabung dengan gerbang Fan dikarenakan Xiaoyan berhasil mengalahkan Pu Ou dan Lin Nai. Ketika Xuan-Er, Hu Jiaohou sedang mengobrol, datang anggota Fan untuk melaporkan Lin Yang mencari Xiaoyan. Xuan-Er pun sangat ingin merekrut Lin Yang sebagai anggota Fan. Bagaimanapun Lin Yang adalah praktisi kuat. Di lain sisi, anggota Fan yang sedang berjualan pil obat, lapak dagangannya diobrak-abrik oleh kelompok Bai Cheng. Si pengkhianat Baisan berkata gerbang Fan menjual obat palsu, menyulut amarah Atai dan kelompoknya. Setelah berkultivasi, Xiaoyan kembali ke markas gerbang Fan. Para penjaga markas pun merasakan aura yang sangat kuat yang terpancar dari tubuh Xiaoyan dan memberitahukan Xiaoyan Lin Yang sudah beberapa kali mencari ketua. Xiaoyan hanya mengangguk. Kedatangan Xiaoyan disambut oleh Xuan-Er. Tidak lama berselang Lin Yang datang untuk meminta pil obat kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun memberikan pil obat roh es dan pil obat pencuci sumsum. Xiaoyan menanyakan keadaan gerbang Fan. Berkat dirimu gerbang Fan aman. Setelah kejadian di Pagoda Ki dengan Lin Nai dan Liu Fei, ucap Xuan-Er. Xiaoyan hanya berkata menghukum 1 atau 2 orang ada manfaatnya. Namun Lin Yang menambahkan Lin Nai mungkin tidak perlu ditakuti, tapi Liu Fei adalah adik dari tombak tirani Liu Qing, merupakan 10 teratas. Takutnya teratai api hijaumu tidak mampu mengalahkan tombak tirani miliknya. Kurang dari setengah tahun lagi akan diadakan kompetisi halaman dalam. Pesertanya adalah 10 teratas akademi dalam. Pemenangnya akan bisa memasuki lantai 8 pemurnian Ki mendapatkan sumber hati. Lin Yang menjelaskan, membuat Xiaoyan dan Xuan-Er sangat terkejut. Tersulut amarah Atai dan kelompoknya tanpa rasa getar sama sekali bertarung melawan kelompok Baisan. Tanpa rasa belas kasihan, Baisan menggunakan teknik guncangan ledakan busur pesir untuk membantai kelompok gerbang Fan yang dipimpin oleh Atai. Lin Yan memberikan rotan kristal kayu hijau kepada Xiaoyan. Anggota kelompok Fan yang berdagang melaporkan kejadian yang terjadi di pasar. Dengan begitu emosinya semua anggota kelompok Fan menuju ke pasar. Saat Baisan menodongkan tombaknya ke muka Atai, Xiaoyan dengan cepatnya melemparkan penguasa hitam miliknya. Xiaoyan berkata, mengapa Geng Bai kalian selalu bersikap provokatif terhadap gerbang Fanku, bahkan berani melukai anggotaku? Dengan santainya, Bai Cheng menjawab, memang aku setuju dengan perjanjian itu. Tapi beda cerita bila ada yang menyuruhku. Tanpa babi ibu, Bai Cheng langsung mengeluarkan tombak miliknya. Di saat penguasa hitam milik Xiaoyan beradu dengan tombak Bai Cheng, tiba-tiba Lin Yang melemparkan kampak gilanya ke arah Bai Cheng. Bai Cheng berkata, ini masalah antara geng Bai dan gerbang Fan, kau jangan ikut campur. Lin Yan berkata, bila punya keberanian hadapi si taring serigala Lin Shuya, Bai Cheng.
Di tengah pertikaian Lin Yang dan Bai Cheng, tiba-tiba muncul Han Xian, ketua divisi obat si pengadu domba, berkata, "Si kampak ialah begitu perkasa, masalah menghina orang memang tak terkalahkan." Han Xia kesal mendengar jawaban menohok dari Lin Yang. "Oh, ini si penjual obat palsu." Xiayan memberi tantangan kepada Han Xia untuk beradu memurnikan pil obat dengan taruhan. Jika Xiayan kalah, tidak akan menjual obat lagi. Bila Han Xian menang, seret orang menjijikan itu. Han Xian dengan sombongnya, taruhannya terlalu kecil. 不过赌注太小了。 Pertandingan obat antara Xiayan dan Han Xian akan segera dimulai. Tetua Hou terbang menggunakan sayap doki emasnya menuju arena pertandingan pemurnian obat. Murid yang menyaksikannya begitu kagum. Para murid pun bertanya-tanya resep obat apa yang akan dipertandingkan. Tetua Hou pun memanggil satu persatu peserta. Han Xian, ketua divisi pemurnian obat alkemis tingkat 4. Ketua gerbang Fan Xiayan. Banyak yang memberi semangat kepada kedua kontestan. Dengan begitu angkuhnya Han Xian berkata kepada Xiayan, "Serahkan saja 3 resep obatmu, ini jauh lebih baik daripada dipermalukan di depan umum." Xiayan hanya berseringai sembari memojokkan Han Xian. "Senior, 5 lokasi perdagangan teramai milik balai obatmu, gerbang Fanku yang akan mengambil alih." Tetua Hou pun memberikan gulungan resep obat secara bergiliran kepada Han Xian dan Xiayan untuk dicermati. Xiayan sangat kaget setelah mencermati gulungan obat ini. Ini resep pil obat kelas 5. Tetua Hou pun menjelaskan karena ini kompetisi harus dibuat serius. Kalian berdua akan memurnikan pil kekuatan naga. Keunikan pil obat ini adalah orang yang memakan obat ini akan memiliki kekuatan yang begitu besar dalam waktu singkat. Kalian berdua mempunyai 2 kesempatan untuk memurnikan obat pil kekuatan naga, Tetua Hou menjelaskan. Siapapun yang pertama memurnikan dia adalah pemenangnya. Han Xian bertanya, "Jika mereka berdua gagal bagaimana?" "Pil obat gagal kalian akan dinilai mana yang terbaik," ucap Tetua Hou. Kompetisi pun dimulai. Xiayan mengeluarkan tungku obat. Xiayan merasa was-was dengan tungku obatnya yang tidak bisa menahan terlalu lama api surgawi. Begitu juga dengan Han Xia. Han Xia mengeluarkan tungku obat yang begitu kuat, sembari menunjukkan jenis api yang dia punya. Banyak dari para murid sangat penasaran dengan api emas Han Xia. "Apiku api emas ilusi." Api emas ilusi ditemukan dari cangkang binatang tingkat 7 naga kalajengking api ilusi. Han Xia begitu bangganya memamerkan apinya. Saat Xiayan mengeluarkan api hijau surgawi, api Han Xia kalah mental. Xia mulai memasukkan bahan-bahan obat ke dalam tungku api. Di lain sisi, Tetua Shugian dan Tetua Liu bermain catur. Tetua Liu pun memberikan pendapatnya kepada Han Xia. Han Xia cukup baik meski apinya tidak terlalu bagus dari api surgawi Xiayan. Tetua Shugian mengatakan pemurnian obat bukan sekadar kecepatan, tapi membutuhkan ketenangan hati dari faktor luar. Xiayan tidak terburu-buru untuk memurnikan pil obat. Xiayan melihat ke arah bahan-bahan obat untuk mengetahui semua sifat-sifat bahan obat, untuk bisa mengatur suhu dan mengekstrak semua esensi. Setelah mengetahui semua sifat-sifat dari bahan obat, Xiayan mulai untuk memurnikan pil kekuatan naga. Percobaan pertama, Han Xia dan Xiayan gagal. Banyak dari para murid yang berkata, mana mungkin pil kelas 5 dapat dengan mudah dimurnikan. Han Xia pun mempunyai cara licik untuk memenangkan kompetisi. Saat melihat Xiayan gagal dengan cara memurnikan pil setengah jadi, percobaan kedua pun dilakukan. Semua pendukung Xiayan, Han Xia memberi semangat. Han Xia berhasil memurnikan obat pil naga setengah jadi, dan tercium bau yang begitu harum. Han Xia memberikan obat setengah jadinya kepada Tetua Hou. Tetua Hou hanya bersikap biasa saja. Hanya untuk menang, Han Xia suka menyempurnakan produk gagal. Memang murid bangke, ucap Tetua Hou. Saat Xiayan hampir bisa menyempurnakan pil obat naga, tungkunya meledak, membuat semua pihak terkejut. Mereka pun berasumsi bahwa Xiayan gagal lagi. Namun Xiayan dengan jiwa alkemisnya keluar dari gumpalan asap, dihampiri oleh Han Xia. Han Xia berkata, "Gagal memurnikan obat hal biasa. Han
Hanxia berkata kepada Xiaoyan, gagal memurnikan obat hal biasa, tidak perlu bersedih. Xiaoyan hanya tersenyum dan menghampiri tetua Hao untuk memperlihatkan obat fil kekuatan naga yang berhasil ia murnikan. Tetua Hao pun mengumumkan kompetisi obat dimenangkan oleh Xiaoyan. Kota Gerbang Pan sangat bangga kepada Xiaoyan yang memenangkan kompetisi pemurnian obat. Anggota Pan pun merayakan kemenangan Xiaoyan menjadi alkemis nomor 1 di halaman dalam. Liu menambahkan seorang alkemis yang bisa menyempurnakan obat pil kelas 5, nilai kekuatannya sebanding dengan Do King bahkan Do Emperor. Bulan kemudian, Lin Shuya, Han Yue, dan kedua temannya sedang berburu monster di pegunungan. Begitu juga dengan Xiaoyan yang sedang berlatih teknik 3000 petir. Yalo memberikan bimbingan. Langkah pertama dalam berlatih gerakan 3000 petir perlu memurnikan kekuatan angin dan petir yang ada di gulungan. Apa kau sudah siap, Xiaoyan? Gaskeun, bos. Kekuatan angin dan petir sudah memasuki tubuhmu. Cepat murnikan dengan Green Lotus Core Flame.